kami tentang KPK. Sebelum memulai presentasi, di sini kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Sofia Aris sebagai moderator dan teman saya Maria Fidencia saya sebagai pemateri, saya Priscilla Danoa sebagai pemateri 2, saya Priscilla sebagai pemateri 3. Saya jadi satu sebagai pemateri. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Definisi kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Untuk KPK diperlukan dua bilangan atau lebih. Selanjutnya di antara kelipatan tersebut terdapat kelipatan terkecil yang disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan suatu bilangan adalah himpunan-himpunan bilangan asli yang habis oleh bilangan tersebut. Misalnya himpunan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Untuk memahami konsep suatu bilangan di bawah ini, dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Langkah yang dilakukan adalah 1. Menentukan kelipatan bilangan yang pertama secara berurutan, mulai dari kelipatan yang paling kecil ke kelipatan yang lebih besar. 2. Menentukan kelipatan bilangan kedua juga secara berurutan dan mulai dari yang paling kecil ke kelipatan yang paling besar. Dan yang ketiga, pilih bilangan yang sama dari dua kelompok kelipatan tadi dan urutkan dari yang paling kecil ke kelipatan yang lebih besar. Baik, yang berikut kita lihat contohnya. Misalkan ditentukan KPK dari 3 dan 4, maka penyelesaiannya adalah kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kalau misalkan kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan 36. Kita ambil bilangan yang sama. Yang berikut metode untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara persekutuan yang lain. Contoh, tentukan KPK dari 4 dan 8. Pembahasan faktorisasi prima dari 4. Faktorisasi prima dari 4 sama dengan 2 dikali 2. Faktorisasi prima dari 8, 2 kali 2 kali 2. Maka KPK dari 4 dan 8 adalah 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 8. Yang berikut kita lihat metode untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama kita lihat metode irisan himpunan. Di dalam metode irisan himpunan, pertama kita tentukan himpunan kelipatan-kelipatan positif dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian kita tentukan himpunan persekutuan kelipatan dari bilangan-bilangan itu dan akhirnya kita pilih bilangan terkecil dari himpunan itu. Ya baik, kita lihat contoh kali ini. Baik, di sini kita lihat contohnya. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Jawab, misalkan himpunan kelipatan positif dari 8 dan 12 berturut-turut adalah K8 dan K12, maka kelipatan 8 kita kali ini sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya. Dan kelipatan 12 kita kali ini yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan seterusnya. Karena bilangan terkecil dari kelipatan 8 dan kelipatan 12 kali ini adalah 24, maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Next. Yang kedua, kita lihat dengan metode faktorisasi prima. Metode irisan himpunan untuk menentukan KPK seringkali terlalu panjang, khususnya ketika digunakan
untuk menentukan KPK dari 3 atau lebih bilangan-bilangan asli. Metode lain yang lebih efisien untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan adalah metode faktorisasi prima. Jadi, KPK diperoleh dengan cara mengalihkan semua faktor jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama pilih pangkat yang tertinggi. Kita lihat contohnya. Tentukan KPK dari 40 dan 12. Jawab. Faktorisasi prima dari 40 dan 12 yaitu 40 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Misalkan M KPK dari 40 dan 12, maka M sebuah kelipatan dari 40 dan ini harus memuat 2 pangkat 3 dan 5 sebagai faktornya. Jika M adalah kelipatan dari 12 dan ini harus memuat 2 pangkat 2 dan 3 sebagai faktornya. Karena 2 pangkat 3 adalah kelipatan dari 2 pangkat 2, maka M kita kali ini yaitu 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 sama dengan 120. Baik, selanjutnya kita lihat tentang metode. Metode ini mulai dari bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit atau dari bilangan yang diberikan. Kemudian proses pembagian ini dilanjutkan sampai garis di mana jawaban yang berisi bilangan 1. Contoh, tentukan KPK dari 12, 75, dan 120. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita mulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan dan membaginya sebagai berikut. 12 dibagi 2 sama 6. 75 dibagi 2. Jadi tulis kembali 75. 120 dibagi 2 sama 60. Kita turun lagi. 6 dibagi 2 sama 3. 75 tidak bisa dibagi 2, jadi tulis kembali 75. 60 dibagi 2 sama 30. Turun lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis kembali 3. 75 dibagi 2 tidak bisa, tulis kembali 75. 30 dibagi 2, 15. 3 dibagi 3 sama 1. 75 dibagi 3 tidak bisa, tulis kembali 75. 15 dibagi 3 sama 3. 5. Untuk 6 setelah selesai, jadi 1 dibagi 3 tidak bisa ditulis sama 1. 75 dibagi 3, 25. 5 dibagi 3 kena 5 bilangan prima, jadi tulis kembali 5. Untuk 6, 1 bagi 5 tulis kembali 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dibagi 1 dibagi 5 tulis kembali 1. 5 dibagi 5 1 dan 1 dibagi untuk 1 bagi 5 tulis kembali 1. Jadi KPK 12, 75 dan 120 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kuadrat sama dengan 600. Baik, selanjutnya kita lihat tentang pengajaran kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Pengajaran mencari persekutuan terkecil dapat juga menggunakan garis bilangan. Misalnya, hendak menunjukkan cara mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 15. Pertama, susun daftar kelipatan dari yang terbesar di antara kedua bilangan yaitu 4 dan 15. Kelipatan 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Kelipatan 4, 48, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 68, 72, dan seterusnya. Jadi dari 4 dan 15 adalah 60 dari sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sekarang kami buka dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya,
kami berikan kesempatan untuk tiga penanya. Baik, kepada teman Alvis kami berikan kesempatan. Tunggu seperti Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya ingin bertanya di bagian tabel. Sebenarnya untuk penentuan pangkat itu yang kita gunakan itu bagian sana ujung yang misalnya di luar atau sebelah mana, sehingga di penentuan KPK 1275 dan 120 itu apakah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2 atau pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2? Sekian saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Alvis. Dia memberi pertanyaan. Dan untuk menentukan KPK-nya, kita lihat sebelah sini. Itu 2-nya ada 3, dan 3-nya ada 2, dan 5-nya itu ada 2. Jadi KPK dari 1275 dan 120 itu 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2, maaf ini kesalahan penelitian, dan 5 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 3 sampai 8 dikali 3 pangkat 2 sampai 9 dikali 5 pangkat 2 sampai 600. Itu jawaban dari saya. Terima kasih dan minta maaf karena kesalahan penelitian membuat kalian beliau. Waktu selanjutnya saya kembali ke ibu moderator. Baik, bagaimana saudara Alvis bisa menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih. Sebenarnya jawabannya saya terima. Namun sedikit sanggahan di bagian kalau memang pangkat itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 itu hasilnya kan bukan 600 sebenarnya. Terus yang berikutnya, kalau misalnya kita samakan ke dalam poin faktor, itu kalau KPK-nya itu sebenarnya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 3. Bukan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ataupun kali 5 pangkat 2. Begitu saja. Jadi baik, di sini sesi tanya jawab kami tutup. Kami buka dengan sesi kesimpulan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian itu dengan bilangan asli. Untuk menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan, langkah yang dapat dilakukan itu ada 3. Yang pertama, menentukan kelipatan bilangan yang pertama secara berurutan, mulai dari kelipatan yang paling kecil ke kelipatan yang paling besar. Yang kedua, menentukan kelipatan bilangan kedua juga secara berurutan dan mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dan yang terakhir, pilih bilangan yang sama dari 2 kelompok kelipatan tadi dan urutkan dari yang paling kecil ke kelipatan yang paling besar. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.